Para pendengar yang kami kasihi dan hormati dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia di Jakarta. Sekolah ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk memperlengkapi mereka yang betul-betul secara serius menggumulkan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja yang bertanggung jawab, beserta konselor-konselor Kristen yang betul-betul menangis bersama dengan jemaat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan kembali ke dalam program kita, yakni katekisasi bersama kami. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kita sudah jalankan di minggu yang lalu. Saudaraku, di minggu yang lalu, kita membahas pertanyaan kedua dalam Katekismus Heidelberg yang bertanya demikian. Hal-hal apa saja yang perlu Anda ketahui supaya dengan penghiburan ini Anda hidup dan mati dengan bahagia? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Katekismus Heidelberg telah menjawab bahwa ada 3 hal yang penting untuk orang Kristen terus-menerus menggumuli, untuk orang Kristen terus-menerus mengerti, dan terus-menerus diingatkan, supaya dengan demikian hidup mereka tidak jauh dari firman. Dengan demikian hidup mereka tidak jauh dari jalan yang Tuhan sendiri sudah tetapkan buat kita. Dan mengapa 3 hal ini perlu? Dan apa 3 hal itu? 3 hal tersebut adalah pertama, supaya kita itu terus-menerus mengerti, menghayati, dan mengingat akan betapa besarnya dosa dan kesengsaraan kita. Nah, hal yang kedua adalah bagaimana kita mendapat kelepasan dari semua dosa dan sengsara kita itu. Kita terus-menerus perlu mengerti hal ini. Dan hal yang ketiga untuk kita terus-menerus ingat, yaitu bagaimana saudara dan saya itu harus terus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang Tuhan anugerahkan. Nah, saudaraku, ada beberapa bagian ayat Alkitab yang akan kita baca bersama. Yang pertama terdapat dalam Mazmur 130, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 130, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudaraku, dalam bagian ini pemazmur menyatakan kepekaan yang luar biasa. Dia melihat bahwa betapa besarnya dosa dan pelanggarannya, dan betapa kesengsaraannya telah membukit, melangit. Dan ini membawa dia itu dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Dan di sanalah dia mendapatkan pengampunan yang sesungguhnya. Yaitu ketika Tuhan mengampuni dia, Tuhan menyediakan satu hati yang damai sejahtera. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk membasuh hati nuraninya yang sudah dicemari oleh dosa. Nah, saudaraku, ada bagian lain yang kita perlu membaca lagi, yakni dalam Roma pasal yang ke-7, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan 25. Roma pasal 7 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku, Paulus, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saudara dan saya perlu untuk terus-menerus mengingat betapa besarnya dosa dan sengsara kita? Saudaraku, jawabannya adalah pertama, supaya kita itu mengerti dari mana kita berasal.
Dan dengan demikian kita itu mengerti siapa kita di hadapan Tuhan sebelum kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita melihat dengan jujur siapa diri kita ini. Betapa sering kita jatuh dalam dosa. Betapa sering kita itu mengecewakan hati Tuhan. Dan kita perlu terus-menerus mengerti bahwa dosa dan sengsara kita itu adalah sesuatu yang laten, sesuatu yang berada dalam diri kita, dekat dengan kita. Dan itu adalah natur kita. Ya, kesengsaraan itu adalah konsekuensi dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Katekismus Heidelberg mengingatkan kita bahwa kita pertama-tama harus mengingat akan betapa besarnya dosa dan sengsara kita. Sehingga jikalau kita mengerti betapa dosa dan sengsara kita itu serius, begitu serius, maka kita barulah sadar untuk mencari jalan keluar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau seseorang tidak mengerti bahwa dia sakit, maka dia tidak akan mencari dokter. Dia tidak akan mencari penyembuhan. Jikalau seseorang tidak sadar, tidak memiliki kesadaran akan apa yang sedang berlangsung dalam dirinya, apa yang salah, yang sedang menggerogoti kualitas jiwanya, inteleknya, rohaninya, maka orang-orang tersebut tidak akan mencari atau menyelidiki untuk menemukan jalan keluar. Siapakah orang yang pergi ke dokter? Tentu mereka yang tahu dirinya sakit. Tetapi orang yang tidak tahu dirinya sakit merasa nyaman dengan keadaannya. Merasa bahwa dirinya oke-oke saja. Toh saya pergi ke gereja. Toh saya pergi ke kebaktian-kebaktian doa. Toh saya melayani. Kan saya memberikan cukup banyak uang. Nah, saudaraku, orang-orang sedemikian ini sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Perjanjian Baru. Mereka tidak menyadari betapa bobroknya diri mereka. Sehingga Paulus itu harus mengatakan bahwa engkau itu adalah seperti makam atau kubur yang di luar terlihat putih, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu begitu busuk. Saudaraku, orang yang hanya puas dengan make up atau lipstick, tetapi tidak memperhatikan kualitas jiwanya. Jikalau orang seperti ini terus-menerus nyaman, merasa nyaman dalam dirinya, nyaman dengan keberdosaannya, maka dia tidak akan pernah mencari Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sejati, adalah anak-anak yang begitu mengerti betapa berdosanya dia, dan terus-menerus dia akan mencari Tuhan. Dia akan terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Dia akan menjadi orang yang betul-betul menjadikan Tuhan satu-satunya miliknya yang jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita kehilangan kesadaran akan betapa besar dosa dan sengsara kita, maka kita juga tidak akan bisa menghargai hal yang kedua, yaitu bagaimana Tuhan sudah melepaskan kita dari semua dosa dan sengsara kita. Tuhan Yesus satu kali berkunjung di rumah Simon orang Farisi. Dan di sana dia dijamu oleh Simon. Dan bersama dengan kalayak ramai yang datang pula seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang berdosa. Yang perempuan yang berdosa ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berani menatap Yesus muka dengan muka, tetapi dia hanya bisa mencucurkan air mata, mencurahkan minyak wangi ke kaki Tuhan Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya. Dan di sana Tuhan Yesus dalam konteks tersebut memberikan sebuah perumpamaan kepada Simon yang bertanya-tanya dalam hatinya, apakah betul orang ini adalah nabi? Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Simon, aku ingin bertanya kepada kamu, jikalau ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang satu, katakanlah saudaraku dalam bahasa sehari-hari, yang satu itu berhutang 500 miliar. Dan kemudian orang yang kedua berhutang 5 miliar. Nah, kemudian karena menyadari bahwa dua orang ini tidak mungkin membayar hutangnya, maka sang pelepas hutang berkata kepada dua orang ini, hutang-hutangmu sudah aku hapuskan, lunas semuanya. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada Simon satu pertanyaan penting untuk kita renungkan hari ini. Yaitu Tuhan Yesus bertanya, saudaraku, mana di antara dua orang ini yang lebih menunjukkan kasih kepada si pelepas hutang?
Maka dengan spontan Simon berkata, ya tentu dia yang hutangnya banyak. Nah, saudaraku, di sana Tuhan Yesus mengakui kebenaran dari jawaban Simon. Tuhan Yesus berkata, benar katamu Simon, dan sekarang lihatlah perempuan ini. Perempuan ini sekalipun dosanya besar, namun dia dikasihi Allah, diampuni Allah, dan dosanya yang besar itu sudah diampuni. Itulah sebabnya orang yang dosanya besar diampuni akan menunjukkan kasih lebih besar daripada orang yang hanya merasa bahwa dosanya itu kecil. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, barang siapa yang merasa diri layak di hadapan Tuhan, justru melalui kelayakan itu, dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang remuk, Alkitab katakan Tuhan tidak pernah pandang hina. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu untuk terus-menerus mengingatkan kita bahwa betapa tidak layaknya kita kepada Tuhan. Tetapi itu tidak berhenti di sana. Jikalau kita berhenti di sana, kita akan hanya menjadi orang yang sedih akan dosa kita dan tidak pergi kemana-mana. Kita akan menerima dosa kita itu menjadi bagian kita dan akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Dan ini bukanlah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tetapi jalan keluar itu ada dalam Yesus Kristus, dan ini adalah bagian yang kedua yang Tuhan ingin kita terus-menerus mengingatnya dan merenungkannya, yaitu bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kelepasan dari semua dosa dan sengsara itu. Saudaraku, menyadari kita sakit itu baik, karena membawa kita kepada dokter. Tetapi setelah dokter menyembuhkan, saudara harus tahu bahwa saudara sudah disembuhkan. Nah, jikalau saudara sudah pergi ke dokter, saudara sudah melakukan hal yang pertama, datang ke dokter, tetapi kemudian saudara tidak mengakui apa yang sudah dilakukan dokter kepada diri saudara, maka saudara akan terus pulang di dalam kekhawatiran, pulang dengan perasaan was-was dan cemas, dan saudara tidak akan pernah yakin bahwa yang dilakukan oleh dokter itu sudah menuntaskan semua masalah penyakit. Nah, berkaitan dengan hal ini, Alkitab juga mengatakan kepada kita, seperti tadi kita baca dalam Mazmur 130 maupun Roma pasal 7. Di sana dikatakan, syukur kepada Allah yang telah melepaskan aku yang berada dalam tubuh maut ini. Paulus berkata, saudara. Dan ini membawa kita kepada sikap hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Yaitu kita sadar kita tidak layak, tetapi kita juga mengucap syukur karena Tuhan sudah melayakkan kita. Kita sadar betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan mengasihi kita. Saudaraku, siapakah orang Kristen yang bertumbuh dalam rohaninya? Orang Kristen yang begitu berharga dalam firman dan hidupnya semakin tidak dipenuhi oleh kasih Tuhan? Jikalau kita mempelajari kitab suci dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, maka saudara akan melihat betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Ini harus terus-menerus kita ingat, saudaraku. Kita tahu kita orang yang sakit, kita tahu kita orang yang tidak sempurna, kita tahu kita orang yang dosa dan penuh dengan sengsara. Namun kita harus juga mengingat bahwa Allah yang Maha Besar di dalam Yesus Kristus sudah mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Jikalau kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepadanya, menjadikan dia satu-satunya Tuhan, bukan ban serep. Nah, saudaraku, hal yang ketiga yang perlu kita terus ingat-ingat. Mengapa kalau kita hanya mempelajari hal pertama dan hal kedua itu tidak cukup? Harus berlanjut pada hal yang ketiga. Mengapa? Karena hal yang ketiga ini adalah satu respons. Ucapan syukur kita kepada Allah atas kelepasan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita sadar kita orang sakit, kalau kita sadar bahwa kita sudah disembuhkan, dan kita tidak bersyukur, itu tandanya, saudaraku, bahwa kita adalah orang yang tidak tahu diri. Kita bukan orang Kristen yang terus-menerus dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita akan menjadi orang Kristen yang sombong. Kita akan menjadi orang Kristen yang terus-menerus jatuh di dalam keangkuhan dan kesombongan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus perlu juga memikirkan apa artinya hidup di dalam Tuhan. Yaitu hidup berdosa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ditebus olehnya bukan dengan barang yang fana, emas atau perak, tetapi oleh darahnya yang kudus yang tidak ternilai harganya.
darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib di Kalvari itu untuk saudara dan saya. Dan sehingga menyadari ketidakberlaikan kita dan menyadari anugerah Tuhan begitu besar, maka sudah sepatutnya kita terus-menerus mencari cara bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita secara maksimal kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya untuk seumur hidup, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan akan jaminan penghiburan, baik kita hidup ataupun mati, baik saat hidup kita lancar atau kita mengalami kesulitan, baik ketika kita menghadapi masalah atau hidup kita dipenuhi dengan segala macam kesedihan, duka dan nestapa. Yaitu kita harus mengingat yang pertama, bahwa kita adalah orang yang berdosa dan hidup kita sengsara karena dosa-dosa kita. Yang kedua, Yesus Kristus sudah mati, melepaskan kita dari dosa itu, dan di dalam kesengsaraan Dia menghibur kita. Dan yang ketiga, kita adalah orang-orang yang terus dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui ucapan syukur kita yang nyata dan konkret. Dan dengan demikian barulah kita bisa menjadi saksi Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya dalam kehidupan Kristiani kita, dengan mengingat 3 hal tadi yang di atas. Dengan demikian kita mengerti siapa kita, mengapa kita hidup di dunia ini, dan untuk siapa kita hidup. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya. Bersama dengan kami, RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara dan sekeluarga. Shalom.